Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Vini Arista, NIM 20600119060 dari kelas Pendidikan Fisika B, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fluida dinamis. Suatu zat yang mempunyai kemampuan mengalir dinamakan fluida. Cairan adalah salah satu jenis fluida yang mempunyai kerapatan mendekati zat padat. Letak partikelnya lebih merenggang karena gaya interaksi antar partikel sangat lemah. Gas juga merupakan fluida yang interaksi antar partikelnya sangat lemah sehingga diabaikan. Sehingga dapat kita artikan bahwa fluida dinamis adalah suatu fluida bisa berupa zat cair atau gas yang bergerak. Untuk memudahkan dalam mempelajari, fluida di sini dianggap steady atau mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu. Tak termapatkan, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulen, atau tidak mengalami putaran-putaran. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali yang berkaitan dengan fluida dinamis ini. Ciri-ciri dari fluida dinamis yaitu yang pertama, alirannya tunak atau steady, yaitu kecepatan setiap partikel fluida pada satu titik tertentu adalah tetap, baik besar maupun arahnya. Aliran tunak terjadi pada aliran yang pelan. Yang kedua, alirannya tak rasional, artinya pada setiap titik partikel fluida tidak memiliki momentum sudut terhadap titik tersebut. Alirannya mengikuti garis arus atau streamline. Yang ketiga, tidak kompresibel atau tidak termapatkan. Artinya fluida tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis karena pengaruh tekanan. Yang keempat, tak kental. Artinya tidak mengalami gesekan atau dengan lapisan fluida di sekitarnya maupun dengan dinding tempat yang dilaluinya. Kekentalan pada aliran fluida berkaitan dengan viskositas. Jenis-jenis fluida dinamis. Yang pertama, aliran lurus atau laminar, yaitu aliran fluida mulus, lapisan-lapisan yang bersebelahan meluncur satu sama lain dengan mulus. Pada aliran partikel fluida mengikuti lintasan yang mulus dan lintasan ini tidak saling bersilangan. Aliran laminar dijumpai pada air yang dialirkan melalui pipa atau selang. Yang kedua, ada yang namanya aliran turbulen, yaitu aliran yang ditandai dengan adanya lingkaran. Lingkaran tak menentu dan menyerupai pusaran. Aliran turbulen sering dijumpai di sungai-sungai dan selokan. Besaran-besaran fluida dinamis. Besaran fluida dinamis terdiri atas beberapa. Yang pertama yaitu debit aliran atau Q, disimbolkan dengan Q. Jumlah fluida yang mengalir per satuan waktu. Atau rumusnya yaitu Q sama dengan delta V per delta T sama dengan delta P dikali delta T per delta T sama dengan delta P, di mana Q adalah debit air aliran dan A luas penampan dan P yaitu laju aliran fluida. Yang kedua, ada yang namanya persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida
dalam dari suatu tempat ke tempat lain. Air yang mengalir di dalam pipa air dianggap mempunyai debit yang sama di sembarang titik. Ada yang namanya hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan atau P, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Dalam hal ini berlaku hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah air dari tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Penerapan hukum Bernoulli ada dalam kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya pesawat terbang. Gaya angkat pesawat terbang bukan karena mesin, tetapi pesawat bisa terbang karena memanfaatkan hukum Bernoulli yang membuat laju aliran udara tepat di bawah sayap, karena laju aliran di atas lebih besar maka mengakibatkan tekanan di atas pesawat lebih kecil daripada tekanan pesawat di bawah. Akibatnya terjadi gaya angkat pesawat dari hasil selisih antara tekanan di atas dan di bawah dikali dengan luas efektif pesawat. Pembahasan gaya angkat pada sebuah pesawat terbang dengan menggunakan persamaan Bernoulli dianggap bentuk sayap pesawat terbang sedemikian rupa sehingga garis aliran udara yang melalui sayap adalah tetap. Penampan sayap pesawat terbang mempunyai bagian belakang yang lebih tajam dan sisi bagian yang atas lebih melengkung daripada sisi bagian bawahnya. Bentuk ini menyebabkan kecepatan aliran udara di bagian atas lebih besar daripada di bagian bawah. Baik, itulah tadi yang sedikit saya jelaskan mengenai fluida dinamis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.